Zakat, infak, sedekah, wakaf. Apa bedanya Pak Ustadz? Zakat itu wajib. Ada nisabnya 85 gram emas. Bapak ibu yang punya uang 85 gram emas. Kenapa pakai emas? Karena emas yang paling harganya stabil di dunia. Dolar, dulu zaman saya ke Mesir dengan Ustadz Riza, calon doktor PhD dari mana Ustaz? Ya payah nyebutnya. Kami berangkat waktu dolar dari 2000 menjadi 17.000. Tahun 1998 ke Mesir. Tidak stabil, tapi emas stabil. Maka ingat angka 85. Cara mudah mengingat, Bapak Ibu ingat saja tahun 85 apa peristiwa. Ibu, tahun 85 apa peristiwa terbesar dalam hidup? Aku bertemu dengan suamiku Pak Ustadz. Masya Allah, so sweet. Nah, ingat 85, 85, 85. Siapa yang punya emas 85 gram, kalau dirupiahkan sekarang berapa? 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Maka kena zakat 2,5%. Keluarkanlah 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan saya sebut 85, keluar dari sini berubah jadi 58. 85. Zakat wajib. Dan ada tempat penyaluran yang tidak boleh kita geser, tidak boleh kita otak-atik. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Tidak boleh dialihkan ke yang lain. Ini namanya zakat. Di bawah zakat ada namanya infak. Kalau ibu belikan karpet, infak. Bapak belikan lampu, infak. Bapak belikan mikrofon untuk masjid, namanya infak. Kalau dia benda, infak. Tapi tidak semua orang bisa berikan infak. Maka orang yang susah, miskin, nggak punya uang, jangan sedih. Karena di bawah infak ada namanya sodakoh. Apa beda infak dengan sodakoh? Kalau infak itu materi, benda. Tapi kalau sodakoh, tidak benda. Contoh, kalau ada orang beli semen. Ini semen untuk masjid. Itu namanya infak. Tapi kalau saya nggak sanggup untuk ngasih semen, tapi gotong royong untuk ngaduk semen, saya bisa. Itu namanya sodakoh. Karena setiap tulang sendi ada sodakohnya. Ngambil skop, ikut ngaduk semen, itu sodakoh. Saking tidak bisanya, mau ikut gotong royong juga nggak sanggup. Memberikan waktu juga tidak. Maka sodakoh yang paling ringan, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu, sodakoh. Makanya kotak itu yang paling tepat namanya kotak infak. Jangan kotak sodakoh. Karena kalau kotak sodakoh nanti lewat orang senyum aja. Yang paling tepat itu kotaknya kotak infak. Itu yang paling tepat. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu, uangmu, duitmu. Ini yang berada di meja kertas ini, kertas apa nih Pak Presiden? Formulir untuk infak atau sodakoh? Infak kan? Karena banyak juga saya tengok yang senyum-senyum aja. Ini yang perlu kita dudukkan masalahnya. Bahwa itu bukan sodakoh Pak. Tengok, senyum boleh, tapi duit keluar. Infak, sodakoh. Paling tinggi zakat, di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sodakoh. Wakaf. Wakaf ini lebih khusus lagi. Wakaf itu harus ada 4 unsur. Yang pertama, wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab, ada qabul. Aku wakafkan tanah ini 1 meter untuk masjid Baitul Ma'mur tunai. Aku terima. Sah. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka tidak tepat kalau dibuat kotak wakaf. Karena kita tidak pernah akad dengan kotak. Aku wakafkan ini, kotaknya menjawab, aku terima. Nah, ini pilihan kata-kata. Jadi kata itu tidak ada sinonim. Kata itu ada penuh penjelasan detailnya. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau wasiat gimana Pak Ustadz? Wasiat temannya hibah.
Kalau diberikan saat hidup, namanya hibah. Tapi kalau wasiat, nunggu mati. Makanya Bapak pengurus Masjid Baitul Makmur, kalau ada nanti jamaah. Pak pengurus Baitul Makmur, iya, itu ruko saya, itu saya wasiatkan untuk Baitul Makmur. Jangan senang dulu. Karena dia berpindah setelah mati. Setelah dia wasiat, 3 tahun, nggak mati-mati. Akhirnya gimana Pak yang itu ruko kemarin? Udah bisa kita ambil. Masih belum mati juga Pak Ustaz. Beda dengan hibah. Kalau hibah begitu dia berikan, langsung berpindah. Ini saya berikan untuk masjid. Langsung urus surat menyuratnya, pindah langsung. Tapi kalau wasiat, maka yang disebut dengan wasiat itu adalah materi, benda. Jadi kalau ada nanti orang, nah kalau aku mati, meninggal, tolong antarkan kuburku ke tempat aku lahir dulu, makamkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu, angin sepoi-sepoi. Itu bukan wasiat. Jadi nggak perlu dilaksanakan. Katanya wasiat harus dilaksanakan. Kalau tidak nanti akan menjadi. Itu wasiat harta. Adapun wasiat yang tidak harta, ada kalanya malah haram. Salah seorang jamaah meninggal di satu kota. Lalu kemudian dia wasiat minta dimakamkan di kota lain. Saya sudah hitung. Dari kota ini 7 jam ke ibu kota provinsi. Dari ibu kota provinsi ke kampung halamannya 4 jam. 7 tambah 4, 11 jam. Sementara ini mayat akan busuk. Dia nelpon saya, Ustaz Somad. Ya, ini almarhum berpesan katanya jenazahnya, wasiatnya pulang ke kampung halaman. Tapi keadaannya sudah begini. Saya bilang, makamkan di tempat di mana dia meninggal. Loh, ini wasiat Pak Ustaz. Kalau tidak kami laksanakan nanti gimana? Yang namanya wasiat itu harta, duit, benda. Adapun pesan seperti ini, ada kalanya malah haram. Karena menimbulkan mudarat. Nanti kalau hantunya gentayangan Pak Ustadz, makanya jangan terlalu banyak nonton film hantu. Masa hantu nonton film hantu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka itulah perlunya ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Teman-teman, insyaallah hari ini kita teruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Ustaz, apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Sedekah itu nama umum bagi setiap amal-amal kebaikan. Amal soleh nama umumnya sedekah. Ya, dalam fikih kullu ma'rufin sedekah, setiap baik-baik yang baik-baik dipraktikkan sedekah. Ya, tidak harus kemudian menggunakan uang melulu, tidak. Bisa dengan misalnya bisa bantuan dengan pakaian, ya, bisa bantuan dengan makanan, ya. Jadi ada yang sifatnya dengan harta. Karena itu dalam Al-Qur'an zakat pun disebut sedekah. Sedekah. Ya, buka Quran misalnya surah ke-9 atau ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka yang sudah masuk nisab sebagai sedekah. Zakat. Ya, padahal di situ maksudnya zakat. Kenapa disebut dengan sedekah? Sedekah itu pertama berasal dari kata as-sidqu, ya. Kemudian beralih menjadi kata tasdiq, sesuatu yang benar dan membenarkan. Jadi, bukti pembenaran iman seseorang, dia mau mengamalkan imannya, membantu dia beramal soleh. Mengamalkan perintah Allah adalah pembuktian dari iman. Karena itu ketika dia membuat kemudian keputusan untuk berzakat, artinya dia membenarkan imannya. Karena Allah perintahkan zakat. Misal Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tunaikan salat, keluarkan zakat. Anda beriman kepada Allah dan Anda buktikan saya keluarkan zakat. Berarti Anda membenarkan iman Anda kepada Allah. Anda membenarkan perintah Allah. Ketika Anda membenarkan perintah Allah disebut dengan tasdik namanya. Ya, kebenaran yang disebut shadiq. Yang terus membenarkan disebut siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar disebut as-siddiq karena terus membenarkan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, zakat disebut dengan sedekah salah satunya karena itu pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, infak disebut sedekah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan batalkan, gugurkan amal-amal kebaikanmu yang telah lelah engkau tenun dengan melakukan perbuatan yang merusak. Seperti orang infak yang ria. Nah, infak ria itu disebut dengan bagian, infaknya disebut dengan sedekah. Nggak boleh infak dengan ria. Infaknya masuk kategori sedekah. Jadi kalau Anda katakan sedekah itu nama umum. Ya, zakat sedekah, infak sedekah, termasuk sholat bagian dari sedekah. Karena amal soleh. Senyum sedekah. Ya, basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan temanmu itu sedekah.
Nah, kemudian kalau sudah zakat spesifik, zakat bentuknya kewajiban berupa harta yang harus dikeluarkan jika sudah memenuhi batasan dan syarat-syarat ketentuan tertentu. Ya, batasan syarat ketentuannya misalnya nisab. Ukurannya apa misalnya? Ya, ukuran sudah 85 gram emas keluar. Ya, di zakat tanaman lain lagi. Ya, apakah diairi atau tidak, perkebunan lain lagi, zakat hewan lain lagi. Ya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian untuk zakat mal misalnya berlangsung setahun disebut dengan haul. Ya. Nah, lalu setelah itu bagaimana lagi ketentuannya? Nah, dalam zakat ini sifatnya wajib dikeluarkan. Kedalam 8 golongan. Ada di Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian 'amilin 'alaiha yang fokus mengerjakan zakat sehingga tidak bekerja di tempat lain. Kemudian mu'allafati qulubuhum yang tertarik dengan Islam diberikan bantuan dari zakat, atau yang sudah berislam tapi masih lemah. Baru masuk Islam, lemah, bantu dengan zakat. Wafir riqab, perbudakan sudah tidak ada. Gharimin, orang yang terikat utang piutang karena kepentingan maslahat agama atau umum. Dia punya perusahaan, bangun sekolah, perusahaannya bangkrut, hidupnya tertekan, utang belum lunas, bantu dengan zakat. Ya. Kemudian fisabilillah, itu sudah dipahami, Ibn Sabil yang kemudian kesulitan bekal di jalan. Itu zakat. Infak dibagi dua. Ada infak wajib dari suami kepada keluarga. Wajib. Di Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, setiap suami lelaki diberikan kelebihan dari istri, dari yang lain. Baik ya, karena Allah berikan kekuatan untuk bekerja dan dari pekerjaan itu menghasilkan harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Diinfak suami kepada keluarga sifatnya wajib. Ada infak yang sifatnya sunnah. Ya, setelah selesai kebutuhan keluarga, udah beres semua, nah kelebihannya digunakan untuk infak sunnah. Contohnya Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak katakan Muhammad SAW, infakkan yang baik-baik. Untuk siapa? Lil walidain, orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, orang kesulitan di jalan dalam mendapatkan bekal. Itu contoh-contoh infak yang sunnah. Selebihnya umum. Ya, umum infak misalnya untuk infak ke masjid, infak untuk yang sifatnya Anda ingin berikan, ya boleh. Itu ada di Quran surah kedua ayat 261. Kaidah umum, dibalasnya langsung 700 kali lipat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua berkaitan dengan perbedaan antara zakat, infak, sedekah. Memang di Indonesia terkenal lembaga amil zakat, infak, sedekah. Sebenarnya apa sih perbedaan tiga hal ini? Kalau kita lihat tiga hal ini serupa tapi tidak sama. Bahkan ada yang paling umum, ada yang lebih khusus, ada yang lebih khusus lagi. Kalau kita melihat yang paling umum dari tiga hal ini adalah infak. Infak ini secara bahasa artinya membelanjakan. Maka kalau kita bicara infak, nanti kita juga kenal yang namanya nafkah. Itu juga membelanjakan juga. Maka yang paling umum adalah membelanjakan harta, itu namanya infak. Dalam Al-Quran, kata-kata infak itu disebutkan beberapa kali. Kebanyakan membelanjakan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama membelanjakan di jalan Allah. Yang kedua membelanjakan harta itu di selain jalan Allah. Kalau membelanjakan harta di jalan Allah itu namanya sedekah. Kita perhatikan banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan kata-kata infak biasanya ditambahkan fisabilillah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 195 bahwasanya disebutkan bahwasanya wa anfiqu fisabilillah, dan berinfaklah di jalan Allah. Kemudian ada juga surat Al-Baqarah ayat 261 dikatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Kemudian Al-Anfal juga dikatakan wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah. Kata-kata infak ini biasanya kalau yang di jalan Allah itu namanya sedekah. Jadi yang paling umum pertama adalah infak. Infak itu artinya membelanjakan. Infak dibagi dua. Yang pertama di jalan Allah. Yang kedua di jalan selain Allah. Yang di jalan Allah itu namanya sedekah. Adapun sedekah nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sedekah wajib. Yang kedua adalah sedekah sunnah. Salah satu sedekah wajib adalah zakat. Makanya kalau kita lihat perbedaan antara zakat, infak, sedekah, kita bisa urutkan. Kalau di Indonesia itu sebenarnya biar mudah saja urutannya, zis gitu aja. Kalau yang paling umum sebenarnya infak, kemudian sedekah, kemudian zakat. Kalau disingkatkan susah, iz kan susah. Makanya di Indonesia dipermudah menjadi zis. Sebenarnya kalau kita lihat yang paling umum adalah infak. Infak di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah kalau kita bicara mengenai ketentuannya itu ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah.
salah satu sedekah wajib adalah zakat. Walaupun nanti ada juga sedekah wajib, di antaranya ada nazar dan juga kafaroh. Ini juga sedekah juga, yang mana sedekah wajib. Makanya di dalam surat At-Taubah ketika menyebutkan siapa yang boleh atau siapa yang berhak menerima zakat, itu redaksinya pakai innamas shadaqah. Sedekah ini artinya adalah zakat. Maka kalau boleh disimpulkan perbedaan ketiganya adalah yang paling umum itu infak, artinya membelajarkan di jalan Allah, itu namanya sedekah. Sedekah itu ada wajib, ada sunnah. Yang salah satu sedekah wajib adalah zakat. Ini perbedaan dari ketiga hal antara zakat, infak, dan sedekah. Apakah perbezaan di antara sedekah, infak, dan wakaf? Sedekah dan sedekah ini, bila mana sedekah wajib, maka dia boleh jadi zakat, boleh jadi sedekah nazar. Ya, kalau tak ada beza jauh antara sedekah dengan infak. Hanya saja infak atau nafkah ini lebih kepada istilah yang digunakan untuk kewajiban nafkah kepada ahli keluarga, baik kepada istri, anak, atau kepada binatang peliharaan pun juga berhak untuk mendapatkan nafkah daripada orang yang memelihara. Faham tak? Tapi kalau sedekah, kalau ia sedekah wajib, kalau zakat namanya sedekah wajib. Kalau ia sedekah sunnah, maka ia bahagian daripada sedekah atau hadiah. Itu perbezaan antara sedekah, infak, dan kalau itu sedekah dan infak. Adapun wakaf adalah dengan sirah, dengan akad yang mesti sebutkan wakaf, ya, mewakafkan barang yang dimiliki olehnya, baik itu tanah atau rumah atau kereta, barang menjadi miliknya, diwakafkan di jalan Allah kepada penerima wakaf atau orang bertanggung jawab untuk menjadi pemegang amanah di dalam wakaf. Mewakafkan tanah untuk madrasah, mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan tanah untuk hospital, mewakafkan tanah untuk surau. Maka ada ayat, ada sirah atau akad yang namanya wakaf, ya, dengan syarat-syarat yang dipenuhi dalam hukum fiqh.